Halo, kembali lagi bersama saya Roni Saya Rini Riris dalam Bincang Sejarah Jogja di MEC Jogja YouTube channel Rekreatif, Relax, Reflektif. Halo, Mbak Riris, gimana? Halo. Iya, gimana setelah melihat lukisan dan mendengarkan lagunya? Luar biasa sekali. Iya. Boleh sebentar untuk berbincang? Boleh. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Iya, ini sangat menarik sekali tentang penandatanganan sebuah kontrak disertai dengan ilustrasi musik Ya. yang luar biasa, langit biru gitu ya. Betul. Langit biru Ya. di atas keraton Yogyakarta, ya. Sebenarnya konsepnya apa, Bapak? Boleh saya coba ya? Boleh. Ya, gini Mbak. Sebenarnya ini kan sebuah edukasi yang luar biasa tentang sejarah beliaunya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau kita mau jujur, ini sumber inspirasi yang tidak bakal habis kalau kita mau menggali ya. Teman-teman ketika disodori tema ini semua bergembira, termasuk saya. Ini menurut saya adalah tema yang menarik dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, karena ketika saya sekolah SMP, SMA itu sudah sering membaca beliaunya, meskipun sejarah tentang beliaunya itu waktu SMP, SMA kan tidak terlalu komplit ya, tetapi di situ ingatan saya tentang beliaunya itu masih awet sampai sekarang ini. Nah, ceritanya ketika pihak Jogja Galeri dan Mas Margono sebagai kurator, juga Mas Warno Wisesotromo sebagai kurator, saya dapat bagian ini Mbak, tentang kontrak politik, yaitu pihak Belanda menyodorkan kontrak politik sebelum beliaunya GRM Dorejatun dinobatkan menjadi raja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Di situ kontrak politiknya tanpa dibaca. Oke, wah menarik sekali. Iya, betul. Beliau tidak membaca, langsung ditandatangan. Ditandatangan, kenapa? Dari sejarah yang saya baca itu kan beliau mendapat bisikan leluhur, wangsit atau apapun namanya, bahwa pihak Belanda akan pergi dari Indonesia. Nah, disinilah menariknya ketika tema itu disodorkan kepada saya. Saya bingung juga pada saat itu karena saya gambar apa gitu kan. Mau seperti apa visualnya? Ini sangat sulit, kenapa? Karena referensi yang saya dapat tentang gambar-gambar beliaunya, foto-foto beliaunya ketika penandatanganan sangat minim. Ya, sangat minim. Nah, ketika gagasan saya, ide saya muncul, saya bermain simbolik bahwa ketika beliaunya menganggap penandatanganan itu tidak penting lagi, kontrak politik tidak penting lagi, maka kalau kita mau jujur, ketika sudah tidak penting, biasanya kertas itu bisa diuntel-untel, bisa digulung, bisa dibuang. Nah, kemudian simbolik saya bahwa hal yang tidak penting itu digulung saja. Nah, iya betul Mbak Riris, ya betul, digulung. Ya, baik, digulung. Terus visualnya seperti apa? Karena foto tentang beliaunya pada saat penandatanganan juga tidak ada. Maka gagasan berikutnya adalah, yang terbayang adalah kertas digulung itu ada dua opsi. Pertama, kertas digulung di atas meja dengan Sultan membelakangi kertas gulungan itu. Terus yang kedua, kertas gulungan dibawa beliaunya digulung dengan tersenyum lebar karena ada harapan yang bagus untuk bangsa ini bahwa Belanda akan pergi. Dan jangan lupa pada saat itu Sri Sultan powerful ya, istilah saya itu. Apakah ini
Berarti ini menandakan berdiri. Iya, dia berdiri membawa ini nggak penting, digulung saja dengan tersenyum bahwa tak tanda tangani tapi kalian akan pergi. Gitu kan. Dan firasat itu betul, bahwa bisikan itu betul, 5 tahun kemudian Belanda pergi. Nah, pada saat memilih 2 opsi itu, saya memilih yang ini karena pada saat itu sebagai sebuah negara berdaulat Yogyakarta ingin bergabung dengan NKRI, beliaunya itu powerful menurut saya. Gagah, tersenyum lebar dengan membawa gulungan itu. Nah, maka opsi saya yang kedua, saya pakai itu. Tapi proses berikutnya tidak berhenti hanya seperti ini, Mbak Riris. Iya. Kemudian ada kegelisahan yang lain ketika lukisan proses kreatif ini berjalan, saya masih gelisah waktu itu. Saya ingat para seniman yang diundang ini para pelukis handal semua, pelukis hebat semua. Ada Pak Joko Peke, ada Pak Pupu, Mas Ronald Manulang, Mas Haris Purnomo, dan banyak banget. Ada Mas Gusmes, macam-macam. Kemudian saya berpikir, kalau saya hanya menampilkan lukisan saja, saya pengen nyolong angle gitu loh. Istilahnya, saya kepingin lukisan saya itu dilihat, ada interaksi dengan penonton, ada komunikasi, minimal penonton itu paham betul apa yang saya pikirkan, yang saya tuangkan ke dalam kanvas saya. Dari gagasan itu kemudian muncul keinginan memberi ilustrasi musik atau soundtrack paintingnya gitu lah. Kebetulan teman saya datang pas ngobrol, namanya Mas Dimawan Krisnawa Aji, dia musisi, komposer yang sudah punya pengalaman internasional. Saya presentasi, saya bilang begini, Bung Wawan, mungkin enggak sih lukisan itu dikasih soundtrack atau ilustrasi musik? Oh ya bisa gitu kan. Akhirnya obrolan menjadi panjang, kemudian saya presentasi tentang konsep dan gagasan. Kemudian saya ingin di musiknya itu ada 2 hal. Pertama itu unsur Jogja masuk. Betul. Unsur Jogja itu ada suara andong atau kereta. Ya betul. Terus kemudian ada unsur-unsur yang lain seperti gamelan dan lain-lain. Dan yang kedua adalah saya ingin suara Sri Sultan Hamengkubuwono IX ketika diangkat atau dinobatkan menjadi raja, saya masukkan ke situ. Tapi sayang, saya tidak mendapatkan dokumentasinya, atau mungkin nggak ada. Akhirnya saya disodori sama kurator Tahta Untuk Rakyat, Mas Margono. Ada nggak, Mas, teksnya pidato? Oh ada, Mas, saya dikirimi. Nah, kemudian ada opsi yang membaca bukan saya. Saya banyak punya teman yang punya suara bagus, artikulasi bagus, tokoh-tokoh atau seniman Jogja juga. Salah satunya Mas Pritimoti pada saat itu dalam bayangan saya. Tapi dalam prosesnya saya dikasih tahu sama Mas Wawannya, Bung, kalau dibaca sendiri akan lebih bagus. Kenapa? Ini karya situnya, karya dari hasil pemikiran yang dalam. Kalau kamu yang baca, kamu yang mengisi suara, feel-nya mesti dapat gitu kan. Bisa juga ya gitu kan. Akhirnya saya mikir, saya sepakat, saya latihan, kira-kira 5 kali saya baca, akhirnya take, prosesnya sangat cepat bikin lagu. Hanya mungkin 3 hari lagu ini selesai. Dan kemudian lagu itu dipresentasikan ke saya, dirubah sedikit, beberapa unsur dimasukkan, termasuk teks pidato itu kalau dimasukkan di belakang gimana. Akhirnya jadi seperti itu. Mungkin tadi Mbak Riri sudah dengar ya? Ya. Kira-kira seperti itu. Lagu itu sebenarnya sebagai penguat konsep yang disodorkan Bapak Kurator ini, Pak Margono dan Pak Warno. Jadi biar nanti gagasan itu menjadi lebih kuat dan nyampe ke para penikmat seni. Kira-kira seperti itu, Mbak Riris. Saya punya 1 pertanyaan lagi. Gimana, Mbak? Untuk
pemilihan warna. Ini kan sudah gagah berani, kemudian suka dengan warna hitam. Iya, sebenarnya Saya sangat penasaran. setiap seniman itu punya periode warna. Kalau dulu saya sering banyak warna, kemudian periode berikutnya saya akan meminimalisir karya atau warna itu. Maka pada saat saya pameran tunggal di tiga tempat sekaligus, pada saat itu di pelataran Joko Pekek, di ruang Kiniko Art Room, kemudian di tempatnya Mas Heridono. Di sana saya 3 pameran sekaligus. Pada saat itu saya memamerkan hitam putih. Oke. Saya lebih banyak menggunakan akrilik dan mangsi. Maka tema pameran saya dikasih judul Mangsi Mili. Nah, kemudian berlanjut pada prosesnya ini di Tahta Untuk Rakyat ini. Saya banyak menggunakan unsur hitam, tetapi karena konsep atau gagasan yang ditawarkan kepada saya itu suasananya ada harapan bagus, saya kasih judul Langit Biru di Atas Keraton Yogyakarta. Karena pada saat itu Belanda akan pergi, harapan cerah, langit cerah. Kira-kira seperti itu Mbak Riris. Baik, luar biasa. Ya, ya. Terima kasih Pak Bambang Heras sudah memberikan Oke, penjelasan yang oke. sangat luar biasa terkait dengan lukisan ini. Oke, Saya sangat mengapresiasi ternyata ada media baru untuk menyampaikan betul, betul. ini ya, dan membingkainya secara wah luar biasa. Ya karena seni rupa sekarang cair, sangat cair. Apalagi ada medsos, ada IT yang atau online ini, tiba-tiba seni rupa menjadi lebih dekat, sangat cair, bisa dikombin dengan segala cara, bahwa bahkan seni rupa bisa menjadi ruang pertunjukan juga. Karena saya pernah membuat pertunjukan tapi seni rupa berkolaborasi dengan musik, tari, sastra. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima Ya, kasih sekali. terima kasih Mbak Riris. Pak Bambang Heras. Iya sudah Sehat hadir. selalu. Iya terima kasih sudah hadir di Jogja Galeri. Iya. Tahta Untuk Rakyat. Terima kasih. Iya. Sukses Mbak. Iya. Salam sehat ya Mbak nanti. Ya, salam Tetap sehat. jaga sehat prokes. Baik. Terima kasih. Terima kasih.